Assalamualaikum teman-teman pendengar semua, kembali lagi nih bersama DM Movie. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode ketiga menceritakan Bongpal mendapat permintaan dari Hyunji, yakni untuk membantunya mengikuti sebuah ujian nasional dengan harapan agar dia bisa mendapatkan ingatannya kembali. Di sisi lain, Miss adalah seorang penyanyi terkenal yang menyiarkan video bunuh dirinya secara online. Dia mati karena dia merasa depresi atas hujatan dari netizen. Setelah kematian Miss, para netizen yang menghujatnya ditemukan tewas satu persatu, yakni dengan kondisi jari mereka telah patah. Apakah Chunsang juga akan mengalami nasib yang tragis? Tak perlu banyak spoiler, mari kita simak isi radio kali ini. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mendapat ciuman dari Bongpal, Hyunji pun menjadi kikuk dan membatu. Kemudian Bongpal menawarkan kepada Hyunji untuk bekerja sama dengannya, yaitu menjadi pengusir hantu. Dengan alasan karena Hyunji mampu melihat kelemahan seorang hantu. Hyunji yang masih merasa syok tentang apa yang barusan terjadi, dia pun pergi menghilang meninggalkan Bongpal. Kemudian scene berpindah menampilkan seorang penyanyi cantik yang bernama Miss. Dia sedang duduk di meja rias untuk berdandan. Handphonenya pun terus-menerus berdering mengirimkan notif pesan masuk. Setelah dilihat dari dekat, semua pesan yang masuk berisi tentang komentar penuh hujatan. Karena tidak kuat mental, kita diperlihatkan jika dia mati mengenaskan, yakni dengan gantung diri sambil menyiarkan kematiannya secara online di internet. Sungguh akhir yang tragis untuk seorang public figure. Dan cerita pun dimulai. Pagi harinya, Bongpal saat sedang gosok gigi, dia mengingat adegan ciumannya dengan Hyunji. Ya, walaupun Hyunji adalah seorang hantu, tapi karena Bongpal memiliki kelebihan, jadi hal itu terasa sangat nyata. Saat akan berangkat kuliah, Lim So-hyun bertemu lagi dengan anjing kecil sebelumnya. Anjing itu masih berada di klinik milik Jo Hae-sung. Sedangkan Kyung-ja tengah berlarian di kampus mencari Jo Hae-sung, sang dosen tampan idola barunya. Di sisi lain, Hyunji sedang duduk termenung di sebuah kafe. Dan tiba-tiba saja Kyung-ja muncul. Dia mengatakan jika pria idamannya kali ini terasa sangat sempurna dibandingkan dengan pria sebelumnya. Hyunji pun akhirnya berkata jujur kepada Kyung-ja jika yang membuatnya teringat tentang masa lalunya adalah saat tidak sengaja berciuman dengan Bongpal. Lalu dia pun mengatakan jika ciuman keduanya yang mereka lakukan tidak memberikan efek apapun. Dia tetap saja tidak bisa mengingat masa lalunya. Sungguh aneh. Mendengar pengakuan Hyunji, Kyung-ja pun melongo terkejut, sehingga sebenarnya Hyunji telah berciuman dengan manusia. Kemudian dia pun memberikan saran kepada Hyunji untuk terus mengikuti Bongpal, dengan tujuan agar dia mau membantu Hyunji lulus ujian nasional tahun ini. Ya, mungkin saja dengan cara itu ingatan masa lalunya bisa kembali. Hyunji tiba-tiba sudah berada lagi di samping Bongpal yang sedang berada di taman. Namun Bongpal yang sedang kesal karena saat itu Hyunji yang langsung pergi begitu saja. Bongpal pun akhirnya membalas dan langsung pergi meninggalkan Hyunji. Di sisi lain, Lim So-hyun yang selesai kuliah menemui Jo Hae-sung dan mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia memelihara anjing kecil yang ada di kliniknya. Dan mereka pun mengatur janji akan bertemu di klinik. Dari kejauhan, Bongpal melihat Lim So-hyun yang berbicara dengan Jo Hae-sung, dan Hyunji pun dengan tingkah uhunya meledek Bongpal. Saat di dalam perpustakaan, Hyunji dengan tingkah jahilnya merebut buku Bongpal dan akan mengembalikannya jika Bongpal memaafkannya. Namun karena Hyunji seorang hantu, Bongpal pun akhirnya mendapat teguran dari pengunjung perpustakaan. Bongpal akhirnya mengatakan jika dia merasa kesal karena telah dibohongi tentang ciuman yang bisa mengembalikan ingatan Hyunji. Namun Hyunji malah meminta bantuannya lagi agar dia mau membantunya belajar untuk bisa lulus ujian nasional tahun ini. Bongpal pun merasa lucu dengan permintaan itu, mengingat Hyunji hanyalah seorang hantu. Dia pun mengatakan mungkin itu adalah salah satu cara agar dia bisa mengingat kembali masa lalunya dan agar dia tidak bergentayangan lagi. Dan akhirnya mereka sepakat. Bongpal membantu Hyunji belajar untuk ujian nasional dan Hyunji bersedia membantu pekerjaan Bongpal mengusir hantu.
Bongpal pun akhirnya pergi ke sebuah supermarket untuk belanja bahan makanan. Yunji yang memang keras kepala dengan tingkah lakunya masih terus mengikuti Bongpal. Dia pun mengatakan jika ingin tinggal di rumah Bongpal. Namun Bongpal memberikan syarat jika harga sewanya adalah mengalahkan satu hantu seharga 250.000 won. Karena Yunji memiliki hutang 10 juta kepada Bongpal, maka itu senilai mengalahkan 40 hantu. Persyaratan yang luar biasa menguntungkan. Lim So-yun akhirnya datang ke klinik Ju Hae-syong, yakni untuk mengambil anjing kecil itu. Chung Sang yang sibuk bermain game dari semalam ditegur oleh Kim In Rang. Tapi alasannya bermain game adalah untuk mengalahkan akun yang bernama Sadako, karena dia telah menghujatnya saat live streaming. Berita kematian Miss karena bunuh diri pun akhirnya mulai tersebar ke seluruh media. Pria yang menjadi salah satu hater Miss akhirnya mendapat teror darinya, dan dia pun berakhir dengan kematian. Bongpal dan Yunji akhirnya sampai ke apartemen. Dan Yunji masih saja merengek. Kali ini dia meminta Bongpal membelikannya baju baru, karena dia merasa seragam yang dia gunakan sudah terlihat buluk. Dan tentu saja Bongpal menolak melakukannya, karena dia sedang berhemat. Saat sudah selesai masak, si biarawan Myung Seul datang dan makan dengan lahapnya hingga tanpa sisa. Dan Yunji harus gigit jari karena dia tidak makan. Yunji memang hantu yang polos. Dengan lugunya dia tidur di ranjang bersama Bongpal. Karena memang apartemen Bongpal sangat sempit, dan sofa di ruang tamu saja sudah ditempati oleh biarawan Myung Seul. Saat Yunji sedang mencari posisi tidur, tiba-tiba Bongpal membalikan wajahnya, dan mereka pun berhadapan. Aduh, si Oni keinget sama ciumannya ya. Saat Yunji sudah terlelap, kemudian Bongpal pun terbangun, dan dia akhirnya memilih tidur di lantai ruang tamu. Pagi harinya, ketika biarawan Myung Seul akan pergi, dia memberi nasihat kepada Bongpal bahwa beberapa hari lagi adalah hari peringatan kematian ibunya. Dia pun juga berpesan untuk tidak berurusan dengan hantu. Terlebih itu adalah hantu perawan karena mereka membawa masalah. Mendengar hal itu sontak membuat Yunji merasa sangat kesal. Seakan dia adalah hantu yang jahat. Padahal dia hantu yang manis kan? Sarapan kali ini terasa sangat nikmat, karena Yunji terlihat sangat lahap memakan masakan dari Bongpal. Perut Yunji pun seakan seperti sumur yang sudah lama kering, karena mampu memakan begitu banyak makanan, sampai akhirnya persediaan makanan yang ada di kulkas pun habis. Chung Sang dan Kim In Rang yang kesal karena dihujat melalui game online mendatangi apartemen seseorang, yang ternyata dia adalah pemilik akun Sadako. Saat mereka masuk, ternyata orang itu sudah tergeletak tak bernyawa, dan akhirnya membuat mereka lari ketakutan. Tempat itu pun akhirnya ramai oleh polisi yang melakukan olah TKP. Dan sesaat kemudian ternyata jari-jari dari mayat pria itu sudah keriting semua. Chung Sang dan Kim In Rang pun akhirnya dibawa ke polsek untuk diinterogasi. Dan kasus ini ditangani oleh detektif Yang. Sesaat kemudian muncullah detektif Kim yang membawa sebuah daftar laporan bahwa semua pemilik akun yang memberikan hujatan di sosial media telah mati satu persatu, yakni dengan kondisi jari yang sudah keriting semua. Namun yang begitu mengejutkan adalah ternyata Chung Sang juga masuk ke dalam daftar laporan, yakni akun yang sangat aktif memberikan hujatan kepada Miss. Setelah pulang, mereka mendapat info dari internet jika memang semua pemilik akun yang aktif menghujat Miss telah mati satu persatu. Melihat fakta itu akhirnya semakin membuat Chung Sang semakin ketakutan, karena dia juga termasuk dalam daftar orang yang pernah melayangkan hujatan kepada Miss. Scene kita beralih memperlihatkan target hantu Miss selanjutnya, yaitu adalah seorang wanita dengan paras menor memasuki sebuah lift. Dan sudah dipastikan dia juga akan berakhir dengan menyedihkan. Bongpal yang selesai kuliah tiba-tiba saja tak sengaja bertemu dengan Lim So-yun. Namun karena Bongpal orangnya pemalu, dia mengurungkan niatnya untuk mengajak Lim So-yun makan siang. Kemudian dia pun beralih menemui Ju Hae-syong dan mengatakan jika anjing kecil sebelumnya tidak mau makan dengan baik. Setelah Lim So-yun pergi, dia melihat seorang mahasiswi sedang memberi makan kucing liar. Dan dia pun bernama Hyunju.
Ju Hae-seong kemudian menghampirinya dan ketika akan menyentuh kucing itu, ternyata dia malah dicakat. Sesaat kemudian, dia pun menampilkan ekspresi yang sangat aneh. Kira-kira siapa ya sebenarnya Profesor Ju Hae-seong ini? Kejadian konyol ini ditampilkan oleh biarawan Myung Seul, di mana dia berada di sebuah toilet untuk buang air besar, yakni sambil merekam suaranya yang baca mantra. Namun siapa sangka jika hal itu ternyata dia gunakan untuk upacara peringatan kematian kliennya. Konyolan pun tidak sampai di situ. Saat setengah jalan ternyata HP-nya berdering, sehingga akal bulusnya pun ketahuan oleh para keluarga mendiang. Dan sudah pasti dia pun akhirnya diusir tanpa mendapat bayaran. Di kampus Yunji masih terus meledek Bongpal, karena dia menganggap Bongpal tidak cekatan untuk segera menyatakan perasaannya kepada Lim So-yun. Tiba-tiba Kim Il-han pun datang dengan untuk meminta bantuan kepada Bongpal, yakni untuk menangani teror hantu mis yang dialami Chun Sang. Saat jari Chun Sang yang akan dipatahkan oleh hantu mis, Yunji datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Saat terpojok, Bongpal pun datang untuk membantu. Namun dia dipukul sampai terpental dan perkelahian antara dua hantu wanita ini berlanjut. 그냥 칭찬받고 싶었을 뿐인데 왜 그렇게 날 미워했는데? Dan akhirnya hantu mis telah sadar berkat perkataan Hyunji bahwa membalas dendam adalah perbuatan yang salah dan kebencian adalah impact dari kita yang tidak mencintai diri sendiri. Dan akhirnya teror hantu mis pun telah berakhir. Bongpal dan Hyunji akhirnya pulang. Namun sepertinya kali ini Bongpal telah melunak terhadap Hyunji dan mereka akhirnya sudah terlihat seperti bestie. Saat Hyunji tidur, Bongpal membakar sebuah gaun yang diam-diam diberikan kepada Hyunji, yakni sebagai hadiah untuknya, dan menggantikan bajunya yang sudah usang. Saat terbangun dari tidur, dia pun merasa sangat senang karena hadiah dari Bongpal. Hyunji pun akhirnya menemui Bongpal dengan penampilan barunya, dan hal itu sukses membuat Bongpal terpana oleh kecantikan Hyunji. Scene berpindah ke Ju Hae-seong yang terlihat semakin mencurigakan. Dan film pun berakhir. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan radio kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.